إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin azina Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Juz Amma, dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fil. Hadirin azinallahu wa iyyakum. Surat Al-Fil ini disepakati oleh ulama bahwasanya surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Fil ini bercerita tentang sebuah kisah yang sangat terkenal, masyhur, yaitu kisah tentang dihancurkannya pasukan bergajah yang ketika itu masuk kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Kisah yang masyhur. Sampai Allah menurunkan satu surat khusus menceritakan tentang kejadian tersebut, dan kejadian tersebut sangat fenomenal ketika itu sehingga sangat dikenang oleh bangsa Arab di Jazirah Arab, sampai mereka menjadikan kejadian tersebut sebagai patokan penghitungan tahun ketika itu ya. Jadi orang-orang sebelum dipetakan kalender Hijriyah itu mereka mengenal bulan-bulan Hijriyah, mereka tahu, tapi mereka tidak menghitung tahun ketika itu. Dan biasanya mereka menjadikan patokan tuh kejadian besar yang terjadi di tahun itu jadi patokan. Nah, diantaranya kejadian pasukan bergajah ini, Amul Fil orang bilangnya, tahun gajah. Dia orang jadi patokan, oh dia lahir, si fulan lahir 2 tahun setelah tahun gajah misalnya. Atau kejadian ini terjadi kira-kira 1 tahun sebelum tahun gajah, seperti itu. Jadi ini kejadian yang sangat fenomenal ketika itu. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan, membawakan riwayat kisah ini panjang lebar. Kisahnya secara panjang lebar beliau paparkan dalam tafsir beliau, dan insya Allah akan kita coba ceritakan kisahnya secara ringkas. Yang kisah dalam kejadian gajah ini mencakup tafsiran, sebenarnya tidak banyak yang kita tafsirkan dari surat ini, lebih ke rincian kisah, rincian cerita terjadinya penghancuran pasukan gajah tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan kisahnya dengan panjang lebar. Kita coba ringkaskan. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Kejadian pasukan bergajah ini dihancurkan di kota Makkah itu, ini dia sebenarnya nyambung sama kejadian Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj. Nanti insya Allah akan kita ceritakan kejadian yang terjadi yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj, di mana ketika itu, ini sebelum Islam ya, sebelum Nabi SAW dilahirkan. Allah kisahkan dalam surat Al-Buruj, ketika itu di negeri Yaman ada sosok seorang anak muda yang dia berdakwah, dan dakwahnya diikuti oleh dakwahnya menyebar secara masif sekali, dan orang beriman. Ketika itu mereka beriman
beragama Nasrani karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, agama yang diakui ketika itu seorang orang muwahhid, orang-orang ahlu tauhid adalah orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Yang kita tahu, kita kenal dengan istilah mereka orang-orang Nasrani. Maka mereka lah orang-orang yang beriman tuh. Orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam sebelum Islam datang. Dan orang-orang di negeri Yaman ketika itu mereka beriman. Karena dakwahnya anak muda ini sehingga mereka masuk ke agama Nasrani, beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul. Mereka orang muwahhid. Sehingga raja di negeri tersebut ya bernama Dzunuwas. Dia dari daerah namanya Himyar, negeri Yaman. Sana dia seorang musyrik. Dzunuwas ini dia raja, penguasa. Ini kita berbicara di negeri Yaman ya, Yaman. Ketika itu akhirnya dia paksa orang-orang itu untuk murtad. Kalau tidak mau dibunuh semuanya, termasuk anak muda itu juga sudah dibunuh sama raja ini. Itu Nuwas, insya Allah nanti akan kita kisahkan ketika bahas surat Al-Buruj. Kemudian Nuwas ini dia menggali sebuah parit yang sangat besar dan dia bakar api yang sangat besar di situ. Semua yang beriman ketika itu kalau tidak mau meninggalkan agama Nasrani dibakar hidup-hidup sama dia. Dan mereka orang-orang itu lebih milih mati daripada meninggalkan agamanya. Dan mereka pun dibakar sekitar 20.000 orang. Dibakar hidup-hidup, tua, muda, laki, perempuan, anak kecil, bayi, semua dihabisin di situ. Sama Dzunuwas ini. Tidak ada satupun orang yang beriman ketika itu yang selamat kecuali satu orang saja. Yang selamat bernama Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini dia berhasil lolos, dia kabur, dia lari pergi ke negeri Syam. Negeri Syam, dari Yaman ke Syam, itu jauh. Ya kalau antum lihat sekarang negeri di peta itu, peta Jazirah Arab itu, Yaman itu kan di bawahnya Saudi posisinya. Jadi dia lebih ke selatan. Kemudian Saudi, kemudian di atasnya Saudi baru negeri Syam. Jadi dia lari ke sana, pergi ke negeri Syam untuk mengadu. Karena Syam ketika itu di bawah kekuasaan kerajaan Romawi yang beragama Nasrani. Dia mengadu sama-sama beragama Nasrani, mereka orang beriman ketika itu, orang muwahhid, orang ahlu tauhid dibantai. Maka dia pun pergi ke negeri Syam mengadu ke kaisar dari kerajaan Romawi di situ. Ketika itu mereka berkuasa di negeri Syam. Maka kaisar Romawi ketika itu ngirim surat ke Najasyi. Najasyi ini nama istilah ya, julukan bagi raja yang berkuasa di Habasyah. Nah kebetulan Habasyah ketika itu juga kerajaan yang beragama Nasrani di bawah kekuasaan kerajaan Romawi juga. Jadi Habasyah itu sekarang di Ethiopia dan sekitarnya di Afrika. Itu juga di bawah kekuasaan Romawi ketika itu dan mereka beragama Nasrani. Kaisar Romawi ini kirim surat ke Najasyi. Sampaikan bahwasanya telah terjadi pembantaian besar-besaran di negeri Yaman karena mereka beriman, maka segera bereskan urusan itu. Maka Najasyi ketika itu dari Habasyah karena lokasinya lebih dekat untuk negeri Yaman daripada dari Syam mau ke Yaman jauh, maka dari Habasyah dari Ethiopia lebih dekat. Kalau mau ke negeri Yaman ya, dia tinggal nyebrang laut. Maka sampai surat itu ke Najasyi mendengar ada kabar Ashabul Ukhdud ini ya dibantai karena gara-gara mereka beriman sama raja yang zalim itu Dzunuwas. Akhirnya Najasyi menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang kerajaan Dzunuwas di negeri Yaman. Pasukan dari kerajaan Nasrani ini, Najasyi. Maka Najasyi menyiapkan pasukan besar yang dipimpin oleh dua orang panglima besar. Dua orang panglima besar yang memimpin pasukan itu ada dua orang, satu yang namanya Aryak, yang satu namanya Abrahah. Nah, dua orang inilah yang memimpin pasukan besar dari negeri Yaman untuk menyerang Yaman ketika itu. Maka berangkatlah pasukan ini, pasukan dari Ethiopia, dari Habasyah, dari Afrika mereka ini. Mereka orang-orang Nasrani dari Afrika, bukan orang-orang Arab.
Maka berangkatlah pasukan ini ke Yaman dan kerajaan Dunwas berhasil dikalahkan, dan Dunwas ini raja yang zalim itu sendiri mati tenggelam. Maka Yaman ketika itu berhasil dikuasai oleh pasukan dari Nasrani Habasyah, utusan dari Najasyi, sehingga berkuasalah dua panglima besar ini, Aryad sama Abraha. Lambat laun, karena ada dua kepemimpinan, sekali lagi yang namanya pemimpin itu nggak bisa, kalau dualisme kepemimpinan itu nggak bisa, nggak mungkin, pasti akan ribut. Apalagi Tuhan, pemimpin aja nggak bisa berdua. Maka ributlah berdua ini. Terjadi perselisihan dalam kerajaan mereka. Semua pengen punya pengaruh yang diakui di kerajaan tersebut, pengen unggul, sehingga hampir peranglah dua pasukan panglima ini. Pasukannya Aryad sama pasukan Abraha hampir perang, hampir bentrok. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, udah, kita nggak usah mengorbankan pasukan kita, nggak perlu mereka terlibat, kita aja duel berdua. Kita duel berdua, sampai yang menang dia yang berkuasa di sini. Maka duel lah Aryad sama Abraha ini, dan Abraha sudah hampir tewas terbunuh oleh Aryad, sudah terkoyak, dia hidungnya kepotong, mukanya robek, ya, mulutnya sampai robek, hidungnya sampai kepotong, ketebas pedang, sudah hampir tewas Abraha ini. Tapi ada salah seorang pengawal setia Abraha ini, dia curang ya. Tiba-tiba dia muncul, kemudian dia menyerang Aryad, sehingga Aryad pun tewas terbunuh untuk menolong si Abraha ini. Ya, atau udah namanya, dia membela Abraha sehingga Aryad terbunuh, kemudian Abraha ini dibawa pulang, diobati lukanya, dia sembuh, maka jadilah dia penguasa di negeri Yaman. Abraha, dia yang sisa dia yang berkuasa. Ya, karena saingannya sudah terbunuh. Kemudian sampailah kisah ini ke Najasyi. Sampai ceritanya, sampai kabarnya bahwasanya dua panglimanya ini sampai bunuh-bunuhan gara-gara rebutan kekuasaan. Maka Najasyi marah ketika itu. Dia marah, dia kirim surat ke Abraha. Dia bilang, dia bersumpah dalam surat tersebut bahwasanya dia akan datang dengan pasukan besar, akan menginjak-injak negeri Yaman, dan akan dibotakin kepalanya si Abraha ini, mau dibotakin sama Najasyi. Karena dia marah. Maka Abraha, ya, untuk meluluhkan hati Najasyi, rajanya di Habasyah sana, maka dia berusaha meluluhkan hatinya dengan memberikan hadiah, ya. Dia balas suratnya, dia kirimkan hadiah, bingkisan-bingkisan kepada Najasyi, kemudian dia kirimkan satu kantong berisi tanah negeri Yaman, kemudian dia botakin sendiri kepalanya, dia kirimkan rambutnya ke Najasyi sambil dikirim surat, wahai raja, wahai yang mulia, silahkan injakkan kakimu di tanah ini, karena ini adalah tanah negeri Yaman. Kemudian, ini rambutku sudah aku botakin untukmu, supaya meluluhkan hati Najasyi, supaya nggak datang ke sana, supaya dia berhasil memenuhi sumpahnya. Dia pengen menginjak tanah Yaman, maka dikasih tanah Yaman ini, silakan injak tanah Yaman. Ini rambutku sudah aku gundulkan, sudah aku botakin, untuk meluluhkan hati Najasyi. Kemudian dia berkata, si Abraha, aku akan membangunkan untukmu di sini sebuah gereja besar, mewah, megah, yang tidak pernah dibangun sepertinya sebelumnya di sini, di negeri, di Jazirah Arab. Aku akan membangunkan sebuah gereja besar yang mewah untukmu di negeri Yaman. Maka Abraha pun, Najasyi pun tersentuh ya dengan perlakuan Najasyi, perlakuan Abraha nih. Oh, dia masih setia sama saya berarti ini. Dia masih menghormati saya. Dia sampai mau bangunkan gereja mewah, ya udah dimaafkan Abraha. Najasyi nggak jadi pergi ke sana, nggak jadi pergi ke Yaman. Maka dimulailah proyek pembangunan gereja yang sangat besar di Sana'a. Sekarang jadi ibu kotanya Yaman ya. Sana'a ibu kota Yaman, di situ dulu dibangunkan sebuah gereja yang sangat besar dan bangunannya sangat tinggi. Sampai disebutkan ya, namanya itu Qulais di istilah di gereja itu Qulais, saking tingginya ya, sampai orang kalau nengok ya, orang Arab tuh kalau nengok
mau ngelihat ke atas gereja itu sampai kolan suahnya ini pecinya sampai hampir jatuh, saking tingginya dia ngedongak. Bangunan gereja dia bangun tinggi dengan sangat mewah, megah itu bangunan. Dalamnya dibuat sangat mewah oleh Abraha. Kemudian Abraha ini bertekad, ya, dia membangun gereja besar itu, kemudian dia bertekad supaya orang-orang Arab itu tidak lagi fokus ke Ka'bah, supaya mereka itu fokus kalau mau pergi haji ke gereja itu. Jadi sekali lagi Anda ingatkan hadirin, ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka itu orang-orang Arab, di Jazirah Arab ketika itu, walaupun mereka belum bersatu dalam satu kerajaan, tapi mereka itu sangat memuliakan Ka'bah. Mereka sangat memuliakan kota Mekah. Mereka tetap rutin itu datang untuk pergi haji ke situ, ke Ka'bah. Mereka tawaf, mereka beribadah di situ. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Mereka sangat menghormati kota Mekah sebagai tanah suci. Dan Abraha tahu itu. Orang-orang Jazirah Arab ini setiap tahun tuh pergi haji ke situ. Dan dia pengen mengalihkan perhatian orang-orang ini supaya nggak usah pergi ke sana ke Mekah. Kalau mau haji ke sini nih, ke bangunan yang jauh lebih mewah, lebih megah, tinggi, besar. Tidak seperti Ka'bah yang cuman susunan batu saja. Itu tekadnya dia. Maka mendengar kabar itu, orang-orang Arab sangat murka ketika itu. Sama yang dilakukan oleh Abraha ini. Mereka nggak suka, mereka benci. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka sangat memuliakan Ka'bah. Mereka tahu itu rumah Allah yang bangun Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Mereka sangat tahu itu, tapi mereka tahu betul itu. Mereka sangat memuliakan Ka'bah sebagai tanah suci. Mereka pergi haji ke sana. Ketika Abraha melakukan ada niatan seperti itu, maka orang-orang Arab ketika itu murka, ya, nggak suka sama apa yang dilakukan oleh Abraha. Ya, suku-suku Arab ketika itu membenci perbuatan tersebut, sampailah kabarnya ini ke orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini yang kita bahas pada pertemuan lalu, mereka adalah orang-orang yang Allah amanahkan, ya, Allah berikan kemuliaan kepada mereka memegang kota Mekah, mengurus Ka'bah, mengurus jamaah haji, megang sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy sampai kabar kepada mereka, maka mereka pun sangat murka ketika itu. Orang Quraisy sama apa yang dilakukan oleh Abraha. Maka dikisahkan dalam beberapa riwayat, datanglah orang-orang Arab, sebagian orang-orang Arab, bahkan sebagian orang-orang Quraisy datang ke sana menyelinap, bikin rusuh di situ. Di bangunan gereja sana mereka bikin rusuh. Ya, ada yang bilang mereka masuk ke sana menyelinap, mereka bakar api sampai kebakar gereja itu. Ada yang bilang, ada riwayat juga menyebutkan mereka menyelinap ke dalam gereja sana malam-malam, dia buang kotoran, dia olesi kotorannya di tembok-tembok gereja itu. Ya, macam-macam ya. Yang mereka lakukan ke bangunannya Abraha itu, sampai dilihat oleh pengawal, penjaga gereja itu, disampaikanlah kepada Abraha, dilaporkan, maksudnya orang-orang Quraisy ini kesal sama perbuatanmu, ya, menjadikan gereja ini sebagai tandingan bagi Baitullah, bagi Ka'bah mereka. Maka Abraha pun murka ketika itu, lalu dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah, menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah sampai berkeping-keping. Dari situlah awal mula ceritanya Abraha ini menyiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Abraha ini bukan orang Arab. Dia bukan orang yang berasal dari Jazirah Arab, dia orang Afrika. Dia berasal dari Habasyah, dari kerajaan Nasrani. Kemudian dia pergi ke Mekah itu untuk menuntut balas atas perbuatan Dunuwas tadi, pembantaian kepada orang Nasrani. Singkat cerita, sampai kejadian seperti itu, lalu dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu disiapkanlah pasukan besar. Abraha bersiap menyiapkan pasukan yang sangat besar ketika itu, yang belum pernah di dalam Jazirah Arab orang mengumpulkan pasukan sebesar itu untuk pergi ke Mekah menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia mempersiapkan pasukan yang besar? Karena dia tahu pasti akan ada perlawanan dari orang-orang Arab, karena orang-orang Arab semua memuliakan Ka'bah. Nggak mungkin orang-orang Arab tinggal diam. Walaupun mereka kalah jumlah, tapi orang-orang Arab terkenal pemberani, sangat pemberani mereka ketika itu. Walaupun kalah jumlah, tahu pasti bakal kalah, mereka siap korban nyawa membela Baitullah.
membela Ka'bah. Maka disiapkan pasukan besar yang sulit untuk ditandingi ketika itu, maka berangkatlah dia menuju kota Mekah. Dengan Abraha ini dia mengendarai seekor gajah. Yang ketika itu orang Arab di Jazirah Arab nggak pernah melihat gajah. Mereka belum pernah melihat ada hewan sebesar itu, mereka belum pernah lihat. Mereka nggak pernah lihat gajah, nggak tahu ada hewan namanya gajah. Begitu dia lihat ada makhluk sebesar itu, mereka kaget, nih apa ini? Besar sekali. Dia nggak ada gajah di Arab ketika itu, ya. Dan disebutkan dalam riwayat ya, gajahnya itu ada yang menyebutkan gajahnya 8, ada 9, ada yang menyebutkan sampai 12. Dan Abraha ini naik gajah yang paling besar, gajahnya paling besar. Nama gajahnya siapa? Nama gajahnya Abraha siapa? Ini sahih ya, ini sahih. Antum buka buku sejarah, disebutkan nama gajahnya ini. Siapa nama gajahnya Abraha, ada yang tahu? Hah? Nama gajahnya Mahmud namanya. Mahmud nama gajahnya Abraha. Itu yang paling besar. Ini sahih, Mahmud namanya. Maka berangkatlah tuh Abraha menuju kota Mekah. Jadi kenapa Abraha ini bawa gajah ya segitu banyaknya? Dia niatnya ya, dia pengen menghancurkan Ka'bah itu sekaligus ya. Jadi dia pengen pojokan-pojokan Ka'bah itu semua diikat, kemudian diikatkan ke gajahnya, kemudian gajahnya disuruh jalan sehingga ketarik semua dia punya pondasinya, pojok-pojoknya, maka Ka'bah akan runtuh sekaligus. Niatnya seperti itu. Maka dia bawa gajah. Nah, maka berangkatlah Abraha. Kemudian salah seorang pembesar dari negeri Yaman, dia punya kaum yang besar namanya Dzunafar. Dia keluar, dia menyeru kepada kaumnya, keluar kalian semua, hadang itu pasukan. Walaupun mereka tahu pasti bakal kalah, tapi dia membakar semangat kaumnya, kita bela. Jangan sampai mereka sampai ke kota Mekah. Maka keluarlah Dzunafar ini sama kaumnya ya dari bangsa Arab untuk melawan Abraha. Tapi mereka ya tidak seimbang ya, sangat mudah dikalahkan oleh Abraha ketika itu. Dan Dzunafar ini pimpinannya ditawan sama Abraha, nggak dibunuh, dibawa ikut ke Mekah sana. Ditawan, dibawa, suruh ikut ke Mekah. Kemudian juga ketika dia sampai ke negeri Khash'am, ya, dalam perjalanan sampai ke negeri Khash'am, dia dihadang oleh seorang pimpinan Khash'am namanya Nufail bin Habib al-Khash'ami bersama kaumnya, siap perang. Walaupun kalah jumlah, tapi dia berusaha menghalangi Abraha. Maka mereka pun juga sangat mudah dikalahkan oleh Abraha, dan Nufail bin Habib al-Khash'ami juga ditangkap, ditawan, disuruh tunjukin jalan sampai ke Mekah. Karena dia paham jalan. Suruh tunjukin jalan sampai ke negeri Hijaz. Kemudian mendekati wilayah Taif. Wilayah Taif, Taif ketika itu dikuasai oleh Bani Thaqif, ya, penduduk Bani Thaqif. Dan di Taif itu ada satu berhala yang sangat mereka puji-puji, namanya Lata. Jadi berhala besar tuh Lata, Uzza sama Manat. Ketika itu di Jazirah Arab, Lata ini posisinya bukan di Mekah, hadirin, ada di Taif. Dan dia itu dikuasai sama Bani Thaqif. Nah, Thaqif ini dia takut Abraha, kalau dia mau ngelawan, dia takut Abraha ini menghancurkan negerinya, dihancurkan tempat ibadahnya, dihancurkan Lata, mereka nggak berani. Akhirnya apa? Dia baik sama Abraha, ya, dia baik, dipersilahkan, ya, dia nggak ngelawan, ya, dia berbuat baik sama Abraha. Taib. Kemudian ketika Abraha sampai ke daerah namanya Al-Muhammas, nama daerahnya, ya, itu sudah dekat kota Mekah. Maka dia berdiam di situ, kemudian dia kirim tentaranya untuk merampas harta-hartanya orang Mekah ketika itu. Dia rampas harta bendanya penduduk Mekah, ya, semua, unta-untanya, hewan ternaknya, dan simpanan-simpanan lainnya. Semua diambil. Dia masih standby nih di pinggiran kota Mekah, dia kirim pasukannya untuk merampas hartanya, dan di antara harta yang dirampas oleh pasukannya ini adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Abdul Muttalib, pimpinan kota Mekah, raja di Mekah ketika itu, diambil 200 untanya. Kemudian setelah itu, ya, singkat cerita, lalu Abraha mengutus Al-Hanathah Al-Himyari ke Mekah.
Dia orang Arab. Abraha nggak bisa bahasa Arab. Dia bukan orang Arab. Maka dia utus ini Hanaf al-Himyari ini masuk kota Mekah. Kamu pergi sana ke Mekah, panggil tokoh-tokoh pembesar-pembesar Mekah, suruh menghadap kepadaku sekarang. Dia masih ngecamp nih di pinggiran kota Mekah, belum menyerang, belum masuk. Maka datanglah dia sampaikan peringatan dari Abraha, bahwasanya Abraha pengen ketemu sama kalian tokoh-tokohnya. Dia peringatkan, dia kesini, Abraha kesini bukan untuk berperang, cuma ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka tidak mau berperang, Abraha tidak mau berperang, kecuali kalau kalian mau melawan, mau membela Ka'bah, maka kalian akan diperangi. Maka ditunjukkanlah ini tokoh-tokoh pimpinan Makkah ketika itu, diantaranya Abdul Muttalib. Maka Hanafah berkata ke Abdul Muttalib, ayo ikut sama aku, kita menghadap ke Abraha. Ya. Maka pergilah. Ya, singkat cerita ya ada obrolan di antara mereka ya. Dibilang Abdul Muttalib bilang, ya kami juga nggak bisa melawan, kami nggak bisa melawan ya, nggak sanggup juga melawan ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Abdul Muttalib. Maka pergilah Abdul Muttalib menghadap ke Abraha. Abdul Muttalib hadirin adalah orang yang sangat karismatik, badannya besar, orangnya ganteng, sangat karismatik. Orang kalau ngelihat itu, oh ini jogrokannya orang sangat karismatik, orang segan. Begitu ngelihatnya orang segan. Abdul Muttalib. Maka datanglah Abdul Muttalib pergi ke campnya Abraha, lagi sedang duduk di atas singgasananya, kursi kebesarannya. Begitu dia melihat Abdul Muttalib datang nih masuk ke kemahnya, Abraha langsung menghormati Abdul Muttalib. Ini orang luar biasa nih, karismatik sekali. Yang tadi dia duduk di kursinya, dia langsung turun, ikut duduk di permari di karpet sama Abdul Muttalib. Saking dia menghormati, memuliakan Abdul Muttalib yang sangat berwibawa sekali orangnya. Kemudian dia ditanya ke suruh penerjemahnya, penerjemahnya menanyakan, tanyakan kepadanya apa yang dia butuhkan. Maka Abdul Muttalib berkata kepada juru bicaranya Abraha, sungguhnya aku butuh, aku kesini mau mengambil 200 ekor untaku yang kamu ambil. Maka Abraha langsung ya kayak kecewa gitu. Kata Abraha, sungguh kamu telah membuat aku kagum, ya, terkesima dengan melihatmu. Tapi sekarang aku memandangmu remeh. Aku kesini mau menghancurkan rumah ibadahmu, rumah yang kau anggap suci. Aku datang mau menghancurkannya, tapi kamu pimpinannya, rajanya datang ke sini malah mikirin unta, bukan mikirin rumah ibadahmu. Maka langsung ilfil Abraha sama Abdul Muttalib gara-gara sikapnya itu. Maka Abdul Muttalib mengeluarkan ucapan yang masyhur sekali. Kata Abdul Muttalib apa? Ana rabbul ibil walil bait rabbun sayahmiha. Aku pemilik unta, aku mau ambil hak. Ka'bah punya Rabb, punya pemilik yang akan menjaganya. Kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa mencegahku, kata Abraha. Maka kata Abdul Muttalib, ya itu urusanmu. Kemudian Abdul Muttalib keluar, dikasih untanya, silakan ambil untamu. Abdul Muttalib bawa untanya, kemudian dia pergi, balik lagi ke kota Mekah. Kemudian Abdul Muttalib menyampaikan kepada penduduk Mekah, kalian semua pergi ke gunung, pergi naik ke gunung. Saya tidak mau kalian celaka karena amukan pasukan Abraha. Nah ketika itu kalau kita lihat sekarang ya, di Mekah itu kan emang di Mekah itu kan lembah hadirin, Mekah itu. Jadi Ka'bah itu posisi dulu di banyak gunung-gunung di sekitarnya. Sekarang sudah banyak yang dihilangkan gunung-gunung itu ya. Tapi masih banyak tuh bukit-bukit tuh. Jadi mereka pada naik ke atas bukit-bukit tersebut melindungi diri. Kemudian kemudian Abdul Muttalib memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib berkata, "Ya Allah, sungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah tempat sucimu. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari." Itu katanya Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari maka bersiaplah Abraha masuk kota Mekah dengan gajahnya bernama Mahmud tersebut masuk kota Mekah. Pada saat sudah menuju kota Mekah, sudah mendekati kota Mekah, mendekati Masjidil Haram, Nufail bin Habib yang tadi ditawan suruh nunjukin jalan tuh, dia masih di situ bersama
pasukannya berdiri di sebelahnya si Mahmud itu, si Nufail ini. Kemudian pada saat sudah hendak maju menyerang ke Ka'bah, Nufail ini dia angkat kupingnya gajah itu, kemudian dia berkata, dibisikin kepada gajah tersebut, duduklah wahai Mahmud, atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu, karena kamu berada di tanah Allah yang suci. Kemudian setelah mengucapkan itu, dia tutup kupingnya gajah itu lagi, kemudian dia lari naik ke gunung untuk melindungi diri. Maka setelah dibisiki itu sama Nufail ini, gajah si Mahmud ini duduk tidak mau bergerak. Dipukul, dicambuk ini gajah, suruh maju ke arah Ka'bah, dia nggak mau maju. Sampai disebutkan nih di lubang di belalai ditusuk-tusuk. Biar ini gajah mau bergerak, dia nggak mau maju. Tapi begitu diputarkan arah, berbalik ke arah Yaman atau ke arah Syam, dia mau bangun di jalan. Balikan lagi ke Mekah, ke arah Masjidil Haram, dia duduk nggak mau bergerak. Sampai dipukul-pukul kepalanya, dia nggak mau bergerak si Mahmud ini. Maka pada saat itulah, di momen ketika itu, si gajah ini nggak mau bergerak. Karena Mahmud ini pimpinan gajah. Kalau dia nggak bergerak, gajah lain nggak mau jalan. Sampai ditusuk-tusuk, dikepruk-kepruk kepalanya si Mahmud ini, dia nggak mau bergerak. Pada saat posisi seperti itu, maka disitulah Allah SWT mengirimkan burung jumlahnya yang sangat banyak sekali, dan orang-orang itu tidak tahu dari mana munculnya. Tiba-tiba ini burung muncul ya, nanti disebutkan dari riwayat, disebutkan dia muncul dari arah laut. Burung yang sangat banyak, bawa batu-batu kecil sekali batunya, hadirin. Jadi jangan dibayangkan ya, riwayat menyebutkan batunya sangat kecil, sebesar biji kedelai. Bukan batu sebesar ini, bukan. Kecil-kecil, sebesar biji kedelai. Batu dari tanah liat yang menyala, terbakar, dan masing-masing burung bawa 3. Ya, di dua kakinya sama di paruhnya dia pegang 1, rame-rame, kemudian dihujanilah pasukan tersebut dengan batu-batu yang panas tersebut. Maka disitulah mereka mengalami kebinasaan, mereka kocar-kacir, ya. Dan ini kisah-kisah ini dinukilkan oleh banyak ulama hadis, ya, diantaranya oleh Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, ya, bagaimana percakapan antara Abdul Muttalib ya dengan Abraha dikisahkan dalam riwayat yang sahih. Kemudian juga dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga membawakan kisah-kisahnya, ya, diantaranya yang riwayat dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Jadi ketika burung-burung itu dia melemparkan batu-batu tersebut, ya, tidak semuanya langsung binasa aja. Ini harus diperhatikan. Jadi jangan kita salah persepsi. Ketika itu batu-batu dilemparkan mengenai mereka, tidak semuanya langsung binasa ketika itu juga. Tapi mereka tersiksa dengan batu-batu tersebut. Sebagian mereka langsung mati di tempat. Sebagian mereka nggak langsung mati, tapi badan mereka yang terkena lemparan batu itu merasakan gatal yang sangat luar biasa gatal. Begitu mereka garuk, gatalnya itu langsung rontok dia punya dagingnya, langsung copot-copot dagingnya. Di gatal nggak kuat, begitu mereka sentuh maka dagingnya pun rontok ya, berjatuhan dagingnya, bekas lemparan batu tersebut. Kemudian juga disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar masih meriwayatkan dalam Fathul Bari dan riwayat yang sahih, dia menyebutkan apa, burung-burung tersebut warnanya hijau muncul dari arah laut, kepalanya seperti binatang buas katanya. Kepala burung itu seperti binatang buas. Jadi pasukan Abraha itu tidak langsung, nggak semuanya langsung tewas. Ada sebagian langsung mati di tempat, sebagian ada yang dia berusaha kabur, terkena lemparan itu, dan tatkala dia berusaha kabur itu bagian-bagian tubuhnya copot-copot. Lepas-lepas ya, jari-jarinya mulai copot, dagingnya mulai berjatuhannya, tulangnya mulai patah-patah ya, mulai mereka badannya itu rontok sedikit demi sedikit, termasuk Abraha. Abraha tidak mati di tempat, hadirin. Jadi Allah biarkan Abraha ini Allah biarkan dia kabur. Sampai disebutkan Abraha ini tidak mati di situ, tapi dia berhasil kabur sampai dia kembali ke Son'a dan dia mati di situ. Jadi sepanjang jalan si Abraha ini kabur itu, dia badannya ini rontok satu persatu, ya, sedikit demi sedikit tubuhnya ini copot-copot sampai di Son'a. Di situ dia sudah dadanya kebelah, jantungnya keluar, dia mati di situ.
dilihat oleh rakyatnya di Son'a sana. Dia mati di situ Abraha. Nggak langsung mati. Jadi dia tersiksa sepanjang perjalanan, dia balik lagi ke sana itu. Dengan efek lemparan batu itu sampai dia tewasnya di situ dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya kurang lebih seperti itu kisahnya. Pasukan bergajah ini yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fil. Allah SWT berfirman ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tadi sebutkan ya, gajahnya ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 12 gajahnya. Orang Arab nggak pernah lihat makhluk itu sebelumnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Mereka orang-orang kufar melakukan tipu daya kepada kaum muslimin, dan Allah akan membalikkan tipu daya mereka, menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Dan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam tidak akan berhenti melakukan tipu daya untuk menghancurkan agama ini, hadirin. Catat baik-baik. Mereka tidak akan berhenti melepaskan simpul-simpul Islam sampai kita meninggalkan agama kita. Kalau bukan karena Allah yang menjaga, membalikkan tipu daya mereka, maka Islam sudah nggak akan tersisa di muka bumi ini. Kalau bukan karena penjagaan Allah SWT, dan Allah akan jaga agama ini sampai hari kiamat. Mereka akan terus berusaha melakukan tipu daya untuk menghancurkan agama Islam dengan berbagai macam cara. Yang sekarang kita saksikan terang-terangan bagaimana mereka lakukan. Terang-terangan di negeri yang mayoritas Muslim, mulai jilbab dipermasalahkan. Terang-terangan di negeri yang mayoritas Muslim, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, hadirin. Kita masih jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari ilmu. Dan mereka tidak akan berhenti. Bagaimana kita saksikan pembangunan masjid dihalang-halangi, pengajian dibubarkan, tapi giliran tokoh kufar datang, luar biasa penjagaan disambut luar biasa. Terang-terangan depan mata kita sendiri. Dan mereka tidak akan berhenti. Ya, kalau bukan Allah yang menjaga agama ini, nggak ada yang tersisa dari Islam ini, hadirin. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ini juga perlu dicatat baik-baik, hadirin. Burung-burung tersebut bukan namanya ababil. Banyak sebagian orang salah paham, sebutnya nama burungnya nama burung ababil. Bukan. Ababil itu maksudnya berbondong-bondong. Jadi itu terus berbondong-bondong, nggak berhenti. Itu maknanya ababil, bukan nama burung itu burung ababil. Ini salah ya. Sebagian yang difahami oleh sebagian orang, bahwasanya nama burung itu ababil, bukan ababil namanya. Ababil artinya itu berbondong-bondong. Masing-masing bawa batu. Masing-masing bawa 3 batu. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Itu burungnya melempari, jadi mereka dengan batu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat bolong-bolong. Sebagian mereka mati di tempat, langsung bolong-bolong badannya. Sebagian mati pada saat mereka kabur. Sebagian masih hidup. Perhatikan. Sebagian orang-orang kufar, mereka menolak kisah ini. Itu khayalan katanya. Khayalan dalam Al-Quran itu. Nggak ada kejadian seperti itu. Mereka menolak ya kejadian ini. Ini terbantahkan. Syair-syair Arab jahiliyah banyak menyebutkan kisah ini. Tadi kita sebutkan, mereka menjadikan kejadian itu sebagai patokan tahun gajah. Ini sekian setelah tahun gajah, 2 tahun sebelum tahun gajah, 5 tahun sebelum tahun gajah. Ini menunjukkan kejadian nyata pernah terjadi. Kemudian juga diantara yang membuktikan ini nyata, sebagian pasukan Abraha ini ada yang masih hidup sampai Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan salah satu pasukannya Abraha ini sudah sangat tua, sudah tua renta, buta, cacat, dia mengemis-ngemis minta-minta di kota Mekah, dan Aisyah menyaksikan itu. Ya, ketika Aisyah sudah tumbuh dewasa menyaksikan itu, ya berarti itu orang sudah sangat tua sekali. Karena kejadian ini di tahun kelahiran Nabi SAW. Ya, sebagian orang berusaha menolak kisah ini. Sebagian ada yang mengiyakan, maksudnya apa? Oh itu Abraha bukan mau menghancurkan Ka'bah, tapi mau berperang ke negeri Syam melawan pasukan Persia. Karena ketika itu Romawi sama Persia lagi perang. Intinya segala cara mereka berusaha mengaburkan sejarah ini, fakta sejarah ini. Dan di tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada yang menyebutkan Nabi SAW lahir sekitar 50 hari setelah kejadian pasukan
bergajah itu. Ya, wallahu taala alam. Sudah habis waktu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.